Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nurzaman. Saya mahasiswa Rombel 5A. NIM saya yaitu 14014182205. Oke, kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Oke, kali ini saya mengambil bab 3 yaitu tentang tujuan, fungsi, dan orientasi bimbingan dan konseling. Oke, jadi tujuan bimbingan dan konseling. Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi 1. Aspek pribadi sosial, 2. Aspek belajar atau akademik, yang ketiga, karir. Selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pemahaman. Pemahaman yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya supaya dapat mengembangkan potensi pada dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas yaitu memberikan kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Oke, yang selanjutnya yaitu penyesuaian. Penyesuaian yaitu peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat yaitu penyaluran. Penyaluran yaitu membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat dari peserta didik. Selanjutnya yaitu adaptasi. Adaptasi yaitu membantu pelaksanaan pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat dari peserta didik. Selanjutnya yaitu pencegahan atau preventif, yaitu mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Teknik yang digunakan adalah pelayanan orientasi, pelayanan informasi, dan bimbingan kelompok. Selanjutnya ada perbaikan. Yaitu memperbaiki kekeliruan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi yaitu memberi perlakuan supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan perasaan yang tepat kepada tindakan yang produktif dan normatif. Yang kedelapan ada penyembuhan atau kuratif, yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang kesembilan ada pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik supaya dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondisi yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penyebab penurunan produktivitas diri. Buat program-program yang menarik, rekreatif, dan fluktuatif sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Dan yang ke-10 yaitu ada pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Maka program bimbingan harus sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik yang digunakan adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, brainstorming, homeroom, dan karya tulis. Oke, selanjutnya ada orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi ialah pusat perhatian atau titik berat pandangan seseorang yang berorientasi ekonomi dalam pergaulan, maka ia akan menitikberatkan pandangan atau memusatkan perhatiannya pada perhitungan untung dan rugi.
Selanjutnya, orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan, bimbingan dan konseling menghendaki agar konselor menitik beratkan pandangannya pada siswa secara individual. Satu persatu siswa mendapat perhatian berkenaan dengan isu kelompok ataupun individu. Konselor memilih individu sebagai titik berat pandangannya. Dalam hal ini, individu diutamakan oleh kelompok, dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap individu. Sejumlah kaidah yang berkaitan dengan orientasi perseorangan dalam bimbingan dan konseling dapat dicatat sebagai berikut. Yang pertama, semua kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan bagi peningkatan perwujudan diri sendiri setiap individu yang menjadi teman sasaran layanan. Selanjutnya ada pelayanan bimbingan dan konseling, meliputi kegiatan berkenaan dengan individu untuk memahami kebutuhan-kebutuhannya, motivasi-motivasinya, dan kemampuan potensialnya yang semuanya unik, serta untuk membantu individu agar dapat menghargai kebutuhan motivasi dan potensinya itu ke arah pengembangannya yang optimal dan pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi diri dan lingkungannya. Yang ketiga, setiap klien harus diterima sebagai individu dan harus ditangani secara individual. Yang keempat adalah menjadi tanggung jawab konselor untuk memahami minat, kemampuan, dan perasaan klien serta untuk menyesuaikan program-program pelayanan dengan kebutuhan klien setepat mungkin. Yang kedua, ada orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling lebih menekankan lagi pentingnya peranan perkembangan yang terjadi dan yang hendaknya diterjadikan pada diri individu. Peranan bimbingan dan konseling adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi gerak individu menjalani alur perkembangannya. Secara khusus, Thompson dan Rudolph tahun 1983 melihat perkembangan individu dari sudut perkembangan kognisi. Dalam perkembangannya, anak-anak berkemungkinan mengalami hambatan perkembangan kognisi dalam 4 bentuk. Yang pertama, hambatan egosentrisme, yaitu ketidakmampuan melihat kemungkinan lain di luar apa yang dipahaminya. Yang kedua, hambatan konsentrasi, yaitu ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian pada lebih dari satu aspek tentang sesuatu hal. Yang ketiga, hambatan reversibilitas, yang ketidakmampuan menelusuri alur yang terbalik dari alur yang dipahami semula. Yang keempat, hambatan transformasi, ketidakmampuan meletakkan sesuatu pada susunan urutan yang ditetapkan. Thompson dan Rudolph menekankan bahwa tugas bimbingan dan konseling adalah menangani hambatan-hambatan perkembangan itu. Yang ketiga, ada orientasi permasalahan. Perjalanan kehidupan dan proses perkembangan seringkali ternyata tidak mulus. Banyak mengalami hambatan dan rintangan yang dapat mengganggu tercapainya kebahagiaan. Agar tujuan hidup dan perkembangan yang sebagian adalah tujuan bimbingan dan konseling itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, maka risiko yang mungkin menimpa kehidupan dan perkembangan itu harus selalu diwaspadai. Kewaspadaan itulah yang melahirkan konsep orientasi masalah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Orientasi masalah secara langsung bersangkut paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Fungsi-fungsi lain yaitu fungsi pemahaman, fungsi pemeliharaan, atau pengembangan pada dasarnya juga bersangkut paut dengan permasalahan pada diri klien. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.